Oke, salam Maranatha. Saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, apa kabar Anda pada hari ini? Dan saya sendiri, Dr. Siwan Sendial, dalam kondisi yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada sukacita dalam hidup, ada suatu kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan oleh karena itulah saya merekam dan membicarakan firman Tuhan di dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Dan saya harap Anda juga, dimanapun Anda berada, kapanpun saat ini, mungkin pagi, mungkin malam, mungkin siang, sudah kasih Tuhan, Anda siap untuk belajar firman Tuhan bersama dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran. Ini adalah pelayanan dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grave yang berlokasi di Sunter saat ini. Dan kita rindu supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang telah menyatakan dirinya melalui Alkitab, melalui Yesus Kristus. Dan hubungan dengan Tuhan yang real ini, Tuhan yang satu-satunya ini adalah hal terpenting dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita rindu untuk mengenal Dia lebih dalam, mempelajari firman-Nya, dan saya harap Anda setuju dan Anda siap untuk masuk dalam acara Mutiara Kebenaran. Oke, di 2 Raja-Raja pasal 5 itu yang akan kita bahas hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama di 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Ini adalah pasal yang masih berkaitan dengan suatu peristiwa dalam hidup Nabi, salah satu Nabi yang terkenal di dalam Alkitab yaitu Nabi Elisa. Nah, banyak orang tahu tentang Elia dan Elisa. Elia biasa sedikit lebih terkenal karena dia gurunya, dia terkenal karena dia ada banyak showdown, suatu pertarungan begitu antara Elia dengan Ahab, Elia dengan Isabel, Elia dengan nabi-nabi Baal dan lain sebagainya. Tetapi Elisa di sini sudah membuktikan bahwa dia sungguh layak menjadi penerus dari pelayanan Elia karena dia juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita sudah lihat itu di pasal 3, pasal 4, dan di pasal 5 ini lebih lanjut lagi suatu episode dan pelajaran-pelajaran rohani yang tentu akan sangat banyak bagi kita. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam teks, kemudian kita melihat ada pelajaran apa, ada apa yang tercatat bagi kita. Bapa yang di surga, kami datang dengan kerendahan hati, namun dengan sukacita. Kami rendah hati karena kami tahu bahwa tidak ada yang dapat kami lakukan di luar dari kasih karunia-Mu. Keselamatan yang kami miliki adalah bukan hasil usaha kami, bukan karena kehebatan kami, melainkan semata-mata karena Engkau mengasihi dan melimpahkan kasih karunia di dalam Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan Tuhan, ada begitu banyak berkat-berkat lain yang telah Engkau berikan pada kami, berkat-berkat segala berkat rohani di sorga sudah Engkau persiapkan. Dan termasuk Tuhan adalah hikmat rohani di dalam firman-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kami sering bingung, kami sering berubah-ubah, kami tidak teguh. Namun puji syukur kami memiliki firman-Mu untuk menjadi pegangan, untuk mengajar kami, untuk memperbaiki kami, untuk meluruskan kami, untuk menunjuk jalan yang harus kami tempuh. Dan oleh karena itu kami rindu untuk belajar akan itu dari firman-Mu saat ini. Pimpin kami Tuhan, berkati kami, berkati pembahasan kami pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dan pasal ini tidak terlalu panjang, ya, tapi tentu tetap penuh dengan pelajaran yang indah. Saya akan mulai membaca di sini. Kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Oke, kita diperkenalkan kepada seorang tokoh di sini yang cukup terkenal, yaitu disebut Naaman, sudah kasih Tuhan. Naaman ini cukup menarik karena dia seorang tokoh yang bukan Israel. Jadi salah satu dari pahlawan di dalam Alkitab yang bukan orang Israel. Dan dia adalah panglima Raja Aram, saudara kasih Tuhan. Nah, Raja Aram itu siapa tidak disebutkan secara spesifik di pasal 5 ini.
Tetapi kita bisa berasumsi bahwa bisa jadi Raja Aram yang dimaksud adalah si Ben-Hadad. Karena kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya, pada zaman Ahab dia berperang melawan Raja Aram, dan Raja Aram waktu itu adalah Ben-Hadad. Ya, dan bisa jadi Raja Aram yang dimaksud di sini masih orang yang sama di situ ya, Ben-Hadad. Ben-Hadad yang sebenarnya mestinya sudah dikalahkan dan mestinya sudah bahkan dibunuh oleh Ahab, tapi entah kenapa Ahab melepaskan dia. Anda masih ingat ceritanya itu di satu Raja-Raja ya. Namun dia punya seorang tentara, punya seorang panglima namanya Naaman. Dan rupanya ada kata-kata di sini, ada beberapa hal ya yang disebut di sini. Pertama, dia disebut sebagai seorang pahlawan tentara. Pahlawan tentara. Di dalam bahasa aslinya ini dari kata gibor hail. Ya, gibor adalah kata untuk manusia tapi dalam kekuatan gitu. Jadi dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata untuk manusia. Saya sudah pernah singgung ini juga. Ada kata ish, itu artinya manusia laki-laki terutama ya, penekanannya pada manusia laki-laki. Kemudian ada Adam. Adam penekanannya adalah manusia secara umum ya, umat manusia secara generik ya. Karena Adam juga nama dari orang pertama, manusia pertama yang diciptakan. Kemudian ada Enosh. Enosh adalah manusia yang dilihat sebagai makhluk yang lemah. Jadi manusia dibandingkan dengan Tuhan, misalnya dia adalah Enosh, dia lemah dibandingkan malaikat, pokoknya ketika dia dibandingkan dengan sesuatu yang lebih kuat dan manusianya dianggap lemah, maka dianggap Enosh di situ. Kata Enosh. Tapi kemudian ada yang keempat, yaitu kata Gibor. Ya, Gibor mengacu kepada manusia dilihat sebagai pribadi yang kuat, sebagai makhluk yang kuat begitu. Ya, dan ini sering dipakai ketika menggambarkan orang-orang yang hebat. Ya, dia adalah seorang gibor, orang yang kuat dan lain sebagainya. Nah, jadi gibor hail adalah kata Ibrani yang berarti kuat juga. Ya, kuat ya, dan kuat ini bisa secara fisik, bisa juga secara rohani, secara moral, bahkan salah satu perikop yang terkenal ya, Amsal pasal 31, mungkin sebagian pendengar ingat, Amsal 31 ada bicara soal perempuan yang cakap, istri yang cakap. Istri yang cakap. Nah, secara literal istri yang cakap di situ adalah isyah yang hail, eshet hail ya. Jadi seorang perempuan, jadi ish kan laki-laki ya, ish laki-laki, tadi isyah itu perempuan. Jadi perempuan yang hail, perempuan yang kuat ya, kuat secara moral di situ. Tidak perlu kuat secara fisik di sini. Oke, dan menarik sekali bahwa ya sekali lagi Naaman disebut sebagai gibor hail, dan ini adalah istilah yang dipakaikan oleh Alkitab kepada banyak tokoh yang terkenal. Misalnya Gideon disebut gibor hail juga di dalam kitab Hakim-Hakim. Yefta juga disebut gibor hail. Daud juga disebut gibor hail dan lain sebagainya. Jadi wow, ini adalah suatu kehormatan ya kalau kita bisa disebut dengan istilah yang sama dengan tokoh-tokoh yang luar biasa yang tadi kita singgung itu. Dan bisa jadi Naaman adalah satu-satunya orang non-Yahudi yang tercatat dalam Alkitab yang disebut dengan istilah ini. Dan dikatakan di sini, oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi Tuhan memakai Naaman, saudara kasih Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa Israel kan umat Tuhan ya, jadi Tuhan bekerja di Israel, dan kadang-kadang kita salah mengambil kesimpulan berarti Tuhan tidak peduli dengan bangsa-bangsa lain, atau berarti Tuhan kayak seolah-olah membiarkan mereka begitu saja. Tidak juga, saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan atas segenap bumi, Tuhan atas bukan hanya bumi, bahkan atas seluruh alam semesta ini. Dan walaupun bangsa-bangsa lain kebanyakan tidak mengenal Tuhan, bukan berarti lalu Tuhan tidak peduli dengan mereka. Dan bukan berarti Tuhan tidak berdaulat atas mereka. Ya, Tuhan berdaulat atas mereka, Tuhan tetap memakai orang-orang tertentu di kalangan orang yang tidak percaya padanya sekalipun. Ya. Dan ya Tuhan bisa memakai orang-orang yang belum percaya kepadanya. Jadi Naaman di sini waktu di ayat 1 ini belum percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai mereka untuk banyak hal ya. Di dunia ini kadang-kadang Tuhan memberikan hikmat pada orang-orang yang belum percaya kepadanya untuk melakukan penemuan-penemuan yang hebat, misalnya penemuan-penemuan medis yang memberikan breakthrough atau kemajuan-kemajuan teknologi kedokteran,
teknologi komputer, ya teknologi segala macam yang lain, penerbangan dan lain sebagainya. Ya, Tuhan bisa memakai orang-orang yang belum diselamatkan untuk hal-hal tersebut. Dan Tuhan di sini memakai Naaman, ya, untuk memberi kemenangan. Nah, yang menariknya adalah kemenangan ini seringkali justru terhadap Israel bahkan. Ya, kemenangan yang Tuhan berikan pada Naaman seringkali kepada Israel, tentu bukan hanya kepada Israel, karena Aram juga pasti banyak berperang melawan banyak suku-suku yang lain dan negara-negara sekitarnya yang lain juga. Tetapi seringkali atas Israel juga pastinya. Dan itu tentunya karena Israel berpaling dari Tuhan, Israel tidak setia, dan Tuhan mengizinkan mereka kalah. Dan oleh karena itu katanya si Naaman ini sangat disayang oleh tuannya. Nah, dengan segala kehebatannya yang luar biasa ini, ada satu kelemahan Naaman atau satu cacat pada dirinya yang seakan-akan membuyarkan semua yang lain, yaitu ada di akhir dari ayat pertama, yaitu dia sakit kusta. Sakit kusta, wow. Dan ini bagaikan menghapuskan semua yang lain. Nah, secara modern sakit kusta itu disebabkan oleh suatu bakterium, ya, suatu bakteri Mycobacterium lepra. Dan secara modern sakit kusta ada nama yang lain, yaitu penyakit Hansen. Itu sesuai dengan nama salah satu penelitinya yang hebat. Dan bakteri Mycobacterium lepra ini dia menyerang saraf. Ya, ini penyakit kusta di kedokteran modern, ya. Dan menyerang saraf sehingga bagian perifer dari tubuh orang yang terkena sakit kusta ini, bagian ujung-ujungnya biasanya saraf nyerinya mati. Jadi dia tidak merasakan nyeri, saudara kasih Tuhan, tidak merasakan sakit. Dan mungkin ada yang berkata, oh bagus dong kalau tidak merasakan sakit, tapi justru itu hal yang buruk. Karena rasa sakit sebenarnya pada ujung jari kita, ujung kaki kita, pada tungkai-tungkai kita segala macam, sebenarnya adalah sangat berfungsi, sangat berguna, yaitu supaya kita tahu, misalnya kalau kita ketusuk sesuatu, ada sesuatu yang atau terlalu panas dan sebagainya, kita segera menghindar, kita mengambil tindakan untuk menarik tangan kita. Misalnya kita kepegang panci yang panas sekali, maka bahkan itu ada refleks, ada refleks, ya. Ada refleks di mana bahkan tidak sampai ke otak gitu. Anda pernah nggak kesentuh misalnya pot yang panas dan tangan Anda langsung tarik, kemudian sesaat kayak sekitar sedetik atau kurang dari sedetik setelah tangan Anda ditarik, baru Anda kayak panas gitu. Jadi tangan Anda sudah ditarik, baru sesudah itu Anda rasa kepanas. Nah, itu karena ada refleks tarikan itu yang belum sampai ke otak, tapi lewat tulang belakang itu sudah langsung tarik gitu. Itu sangat menarik, ya. Tuhan ciptakan suatu mekanisme refleks yang begitu luar biasa. Dan ketika rasa nyeri itu hilang, refleks ini juga hilang. Sehingga, saudara kasih Tuhan, orang yang sakit lepra ini, sakit kusta ini, dia akan biasanya, ya, kalau tidak diobatin lain sebagainya, maka ujung-ujung jari kakinya, ujung-ujung jari tangannya lama-lama akan putus, akan hilang. Sehingga kalau Anda ketemu orang yang sakit kusta yang tidak diobatin, kadang-kadang dia akan ada jari yang hilang, dia akan ada jari kaki yang hilang, kadang-kadang tergantung, ya, ada yang sampai tangannya bahkan hilang dan sebagainya. Nah, itu bagi orang yang nggak ngerti, itu dianggap mengerikan sekali, seolah-olah dimakan oleh bakterinya. Sebenarnya bukan. Bukan dimakan oleh bakterinya. Bakterinya sebenarnya hanya menyerang saraf sehingga tidak merasakan sakit. Dan hilangnya jari dan tangan dan kaki dan sebagainya itu karena cedera sebenarnya. Misalnya Anda jalan kaki nih, kaki Anda ketendang batu gitu kan. Nah, kalau Anda orang biasa, Anda akan sakit, au, dan Anda akan take care kaki itu, Anda akan mengobatin kaki itu, Anda akan hati-hati, mungkin Anda akan jalannya jadi jinjit-jinjit karena kaki itu lagi sakit. Tapi kalau Anda orang yang sakit kusta, Anda tidak akan merasa sakit itu, sehingga kaki yang sudah kena damage itu terus Anda pakai, terus Anda tekan dan lain sebagainya, sehingga akan bolong, akan rusak, akan timbul jaringan mati di situ. Ya, itu adalah sakit kusta. Nah, apakah kusta di Alkitab sama? Bisa jadi. Tapi kusta di Alkitab memang ada suatu
perdebatan sih ya mengenai apakah kusta yang dinyatakan di dalam Alkitab itu sama dengan penyakit kusta modern sekarang ini. Kusta di Alkitab bisa jadi adalah suatu kelompok penyakit ya, bukan hanya satu penyakit. Dan ada hubungannya dengan kulit juga ya. Kata kulit di situ, bahkan kata leprosy di dalam bahasa Inggris ya, leprosy atau lepra itu dari bahasa Latin yang artinya kayak semacam kulitnya bersisik begitu ya, dari kata kayak mengelupas ya. Jadi tanda penyakit kusta kalau di Alkitab biasa itu ada di kulitnya. Kulitnya pertama merah, kemudian memutih, yang kemudian bisa sampai ke seluruh tubuh, sampai ke rambutnya, rontok segala macam. Intinya ini adalah penyakit yang mengerikan. Dan yang menarik adalah bahwa kalau di Israel Tuhan punya aturan yang jelas bahwa orang yang sakit kusta harus dipisahkan dari masyarakat secara umum. Karena kusta dipakai secara simbolis oleh Tuhan untuk melambangkan dosa. Bahayanya dosa, betapa dosa merusak sesuatu, menghancurkan, membuat jijik segala sesuatu. Dan juga betapa berbahayanya dia bisa menular. Ya, jadi kusta dipakai dengan cara demikian. Tetapi di Aram sepertinya tidak ada aturan itu. Tidak ada aturan bahwa orang yang sakit kusta harus dipisahkan. Ya, sehingga Naaman di sini dia masih tinggal bersama keluarganya, walaupun tentu dengan stigma ya, stigma yang luar biasa. Dan satu-satunya yang menolong dia adalah bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dia orang yang berkuasa, dia orang pahlawan. Ya kalau tidak dia pasti sudah dikucilkan juga secara sosial walaupun tidak ada hukumnya, begitu kan? Dia pasti akan jatuh juga begitu. Tapi hanya karena dia seorang yang kesayangan raja dan sebagainya, dia masih bisa mempertahankan hidup yang relatif normal di sini. Oke, kita baca lagi. Jadi dan sekali lagi ini adalah gambaran apa? Naaman ini gambaran manusia, saudara Tuhan. Karena manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang luar biasa, yang gibor tadi kita bilang kan, sebagai makhluk yang kuat sebenarnya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adam dan Hawa diciptakan sebagai penguasa dunia ini. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka jatuh dan hilang semuanya, yaitu dosa. Ya, sekali lagi jadi kita melihat kusta melambangkan dosa di sini. Oke, kita baca terus ayat 2. Dan seterusnya, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Oke, kita sampai situ dulu ya, sampai 5a di situ. Nah, ada suatu kelanjutan tentunya di sini, bahwa rupanya di dalam keluarga Naaman, di dalam rumah Naaman, ada seorang anak perempuan kecil dari orang Israel yang rupanya adalah tertawan. Dia adalah seorang anak perempuan yang terambil ketika dalam salah satu perang, salah satu serangan Aram ke Israel ya, ada yang tertawan dan seorang anak perempuan ini masuk ke rumah Naaman. Dan kita bisa membayangkan betapa anak perempuan ini tentunya hidupnya berubah total ya. Mungkin orang tuanya mati di dalam serangan itu. Kita tidak tahu berapa umur dia waktu dia dibawa masuk ke rumah Naaman di sini. Dan dia ada di suatu posisi di sana. Tetapi saudara kasih Tuhan, melalui anak perempuan kecil ini pula lah ya, cerita di seluruh pasal 5 ini bisa terjadi, karena dia berkata di sini, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Jadi rupanya perempuan ini pastinya di tertawan itu bukan saat bayi, bukan saat balita atau lain sebagainya. Rupanya dia sudah cukup tahu lah, dia tahu tentang Elisa. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia bukan hanya tahu tentang Elisa, dia tahu tentang Tuhannya Elisa. Yang paling penting di sini, dia tahu tentang berbagai hal yang Tuhan mampukan Elisa untuk lakukan. Dan perempuan ini adalah seorang yang beriman rupanya, karena sekalipun dia ditawan ke negeri Aram dan lain sebagainya, dia tidak kehilangan iman dia. Dia tahu bahwa Allah yang benar ada di Israel, bahwa nabinya yang benar adalah Elisa, contohnya satu orang di situ.
Dan dia justru di sini dipakai oleh Tuhan. Dia menggunakan posisi dia untuk menjadi seorang saksi. Nah, memang kadang-kadang kita berpikir, oh kalau kita hari ini berpikir tentang saksi, saksi itu kan, oh berarti kayak kita bicara soal Yesus Kristus, menginjil dan sebagainya. Ya benar, saudara-saudara. Tapi inti dari saksi sebenarnya adalah, apa sih saksi? Kalau di pengadilan, saksi itu adalah menyatakan apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat. Itu saja, saudara-saudara. Dan Tuhan ingin kita menjadi saksi. Tuhan ingin kita menjadi saksi atas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yaitu berkaitan dengan diri kita sendiri. Sebenarnya banyak orang bingung ya, bagaimana penginjilan dan lain sebagainya. Nomor satu saya katakan, orang yang mau penginjilan atau bersaksi haruslah orang yang sudah diselamatkan. Ya kalau Anda sendiri belum diselamatkan, Anda sendiri belum mengenal Yesus sebagai juru selamat Anda belum merasakan perubahan dalam hidup Anda belum mendapatkan kepastian masuk surga, Anda tidak bisa bersaksi, tidak bisa menginjil. Tetapi kalau Anda sudah, ya maka salah satu cara paling mudah untuk bersaksi adalah atau menginjil adalah hanya sekedar memberitahukan kepada orang apa yang terjadi pada diri Anda. Ya, Anda bisa katakan itu kepada orang terdekat Anda, kepada orang-orang yang di keluarga Anda. Ya. Dan oleh karena itu pula lah Tuhan tidak ingin ada orang yang menjadi Kristen tersembunyi. Tidak. Kadang-kadang ada orang dari agama lain, ya misalnya agama Islam, agama Buddha atau agama lain lah. Ya. Kadang-kadang mereka berkata demikian, saya percaya Yesus tapi saya tidak berani kasih tahu semua orang. Ya, saya tidak berani kasih tahu keluarga saya karena di kalangan tertentu ada pressure, ada tekanan, ada penganiayaan. Ya. Karena kalau misalnya dia kasih tahu semua orang, oh saya sudah orang Kristen, mungkin dia dimarahin sama keluarganya. Ada yang sampai bahkan lebih parah, tidak diakui lagi sebagai anak, tidak diakui sebagai keluarga. Ada yang persekusinya lebih lanjut lagi, ada yang bahkan bisa kehilangan nyawa, saudara-saudara. Dan memang ya itu semua bisa terjadi, tapi Tuhan tetap tidak ingin kita diam-diam saja. Tuhan ingin kita bersaksi. Tuhan ingin dan bagi orang yang sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, mestinya memang ada kerinduan itu karena saya sudah diselamatkan. Dan kita tinggal kasih tahu bagaimana caranya saya diselamatkan, apa yang terjadi pada saya, apa yang saya temukan, kebenaran apa yang saya sudah dapatkan. Nah, ini adalah inti dari kesaksian. Dan walaupun anak perempuan kecil ini hidup zaman sebelum Tuhan Yesus, jadi dia tidak menginjil dalam pengertian tradisional, tapi dia menjadi saksi. Dia hanya sekedar dia tahu tentang Elisa, dia pernah dengar tentang Elisa, dia hanya sampaikan apa yang dia dengar. Mungkin dia pernah lihat sesuatu, kita tidak tahu itu. Ya, dan dia sampaikan di sini. Dan saudara kasih sama Tuhan. Jadi Tuhan pakai dia, Tuhan pakai perempuan ini di dalam posisinya. Dan ini mengingatkan saya akan seorang perempuan lain yang juga Tuhan pakai dalam posisinya, yaitu Ratu Esther. Ya, kita tidak akan baca, kita tidak usah buka kitab Esther, tapi saya yakin pendengar Mutiara Kebenaran tidak terlalu asing dengan tokoh Esther. Esther adalah seorang perempuan Yahudi yang dalam sejarah dan pergerakan bangsa-bangsa, dan ini sekali lagi memperlihatkan bagaimana Tuhan berdaulat atas sejarah. Raja Ahasiweros, raja pada waktu itu, ratunya tidak berkenan kepadanya, si Wasti sampai dipecat dan sebagainya, mencari ratu baru, bisa Esther yang kepilih dan sebagainya. Dan tiba-tiba ketika Esther menjadi ratu di situ, suatu krisis terjadi pada bangsa Yahudi. Ada seorang musuh namanya Haman mau memusnahkan semua orang Yahudi. Dan Esther dikatakan, mungkin untuk tujuan inilah Tuhan memimpin kamu menjadi ratu, sehingga kamu mendapatkan posisi ratu itu. Dan oleh karena itu, kita harus paham bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan menempatkan kita di tempat-tempat kita masing-masing. Ya mungkin bukan sebagai ratu, sebagai raja, tapi Tuhan menempatkan kita di keluarga kita, sebagai anak, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai saudara. Tuhan menempatkan kita di tempat kerja kita, Tuhan menempatkan kita di lingkungan kita, di tetangga kita, di RT kita, RW kita, menempatkan kita di Indonesia ini, bagi yang sedang di Indonesia, atau Anda mendengar dari luar negeri. Dimanapun Anda berada, Tuhan telah tempatkan kita di sana. Seperti juga Tuhan menempatkan perempuan ini, anak perempuan kecil yang menjadi pelayan Naaman yang kita bahkan tidak tahu namanya. Tuhan mengizinkan dia berada di sana. Tuhan mengizinkan, saya tidak tahu sekali lagi orang tuanya apa yang terjadi, apakah mati terbunuh dalam serangan Aram. Tapi perempuan ini ada di sini untuk memperkenalkan Naaman kepada Tuhan yang benar. Jadi Tuhan pakai dia, saudara Tuhan. Dan kita juga perlu bertanya, kenapa Tuhan taruh saya di posisi saya sekarang? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan untuk berdampak ya bagi orang sekeliling saya? Dan kita tidak bisa tahu apa dampak yang akan kita bawa. Kita hanya bisa setia saja, setia menjalankan tugas kita.
perempuan ini tidak tahu apa hasil akhir dari dia buka mulut seperti ini. Ya, tapi dia buka mulut, Tuhan berkenan untuk memakai itu. Dan tentu Naaman mendengarnya, ya istrinya pasti kasih tahu dia. Lalu Naaman kasih tahu Raja Aram gini kan. Wah, dan kita bisa membayangkan Naaman adalah seorang yang hebat namun desperate. Ya, seorang yang pahlawan namun dengan ancaman maut, penyakit yang begitu mematikan. Nah, saya jadi teringat bahwa ada legenda Yahudi bahwa Naaman ini adalah prajurit yang menembak sembarangan dan kena kepada Ahab. Anda masih ingat waktu Ahab mati? Dia menyerang Ramot Gilead, dia nyamar, Yosafat disuruh jadi raja, pakai pakaian raja gitu kan. Ya. Dan semua orang ngincer raja, tapi akhirnya ketahuan itu bukan raja Israel. Akhirnya ada satu prajurit yang sembarangan tembak kena Ahab, dan ya legenda Yahudi bilang itu Naaman. Tapi ya saya tidak terlalu harus percaya itu juga sih, karena legenda Yahudi banyak yang dicocok-cocokkan gitu. Oke, nah setelah Raja Aram mendengar ini, dia memperlihatkan betapa dia menghargai Naaman. Dia bilang, oke, aku akan kirim surat gitu kan. Lalu kita baca lagi ya ayat 5b. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Wow, jumlah yang besar sini ya. Yang menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan pada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Oke, berbekalkan surat pengantar gitu ya, Naaman pergi ke Israel, dia sampai kepada Raja Israel. Sekali lagi, Raja Israel di sini tidak disebutkan secara spesifik siapa namanya, dan cerita Naaman ini tidak serta-merta harus kronologis dari pasal sebelumnya. Bisa jadi ini juga kita tidak tahu lah kapan terjadinya. Kalau berdasarkan yang tadi kita atau pasal-pasal sebelumnya dan pasal-pasal lain, bahwa Elisa ada melayani di zaman Raja Yoram tentunya, ya, dan kemudian setelah itu lagi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu persis ini raja siapa, gitu ya. Dan kita juga kadang-kadang bertanya-tanya kenapa ya, atau kita bisa asumsikan lah, kita asumsikan nih Yoram ya, Raja Yoram. Dan tapi yang kadang-kadang ditanyakan adalah bahwa kenapa kok bisa ini ya, Raja Aram kirim surat ke Raja Yoram atau Raja Israel waktu itu. Hubungan mereka bagaimana? Bukankah ada perang dan lain sebagainya antara mereka? Nah, ya kita tidak tahu tentunya semua pergerakan politik. Kita tahu politik bisa bergerak cepat ya. Bisa jadi mereka sedang dalam suatu gencatan senjata. Bisa jadi ada semacam kesepakatan sementara di antara mereka. Intinya ini periode yang relatif damai pada waktu itu, sepertinya dari perikop ini. Dan datanglah Naaman. Tentu kalau lagi perang nggak mungkin ya panglimanya Aram datang ke Israel gitu. Tapi ada suatu periode damai di sini. Naaman datang dengan surat. Dan bukan hanya itu, dia juga bawa uang yang banyak ya, 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan sebagainya. Nah, mungkin kita tidak terlalu bisa membayangkan, tapi saya ada baca seorang komentari ya berkata bahwa kalau kita uangkan hari ini adalah kira-kira 1,2 juta US dollar. Ini adalah jumlah uang yang fantastis gitu ya, yang dibawa oleh Naaman. 1,2 juta US dollar, saudara kesatuan. Itu kalau dirupiahkan ya saat ini ya, saya ambil lah misalnya 1 dolar 15.000 rupiah. Jadi tahun 2024 saya merekam ini. Saya nggak tahu anda mendengar ini nanti dolar sudah berapa, saya nggak tahu ya. Tapi itu berarti berapa saudara? Itu berarti ya sekitar
kita bilang 18 miliar, ya, jumlah yang luar biasa besar tentunya, dan menunjukkan betapa satu Naaman kaya dan betapa Raja Aram menghargai anak buahnya ini. Nah, tetapi apa reaksi dari Raja Israel yang kita duga adalah Yoram di sini, ya? Apa-apa yang menjadi reaksi dia? Kita baca di sini, dia mengoyakkan pakaiannya. Jadi apa yang terbersit dalam benaknya si Raja Israel ini adalah, wah, ini orang cari gara-gara, gitu kan? Sehingga perkataan dia, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Karena memang dalam suratnya ini, ya, coba kamu sembuhkan, katanya sini kan. Supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Dan si Yoram, ya, langsung, wah, ini apa ini, gitu kan? Masa aku ini kayak Allah, bisa mematikan, bisa menghidupkan? Ini dia pasti cari gara-gara, saudara-saudara. Dan Elisa lah yang kemudian berkata, ngapain kamu mengoyak pakaianmu? Biar dia datang kepadaku. Jadi perkataannya Yoram menunjukkan bahwa dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya, dia bertanya, Allahkah aku? Ya, memang dia bukan Allah. Tapi intinya adalah, apakah dia mengenal Allah yang benar? Dan jawabannya juga tidak, rupanya. Yoram atau Raja Israel tidak mengenal Allah yang benar, tidak mengenal Tuhan yang benar. Oleh karena itu, dia tidak mampu sebenarnya untuk membereskan masalahnya Naaman, dan tidak mampu menunjuk kepada Naaman ke arah yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal dia adalah Raja Israel. Jadi Raja Aram tidak akan menduga bahwa kalau misalnya ada seorang nabi yang begitu hebat di Israel yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta, nggak mungkin Raja Israel nggak tahu gitu, dan nggak mungkin Raja Israel tidak punya hubungan yang erat dengan nabi ini. Kalau misalnya dia pikirkan, ya, kalau misalnya di Aram ada seorang dukun gitu, ya, seorang magician, seorang wizard, seorang ahli sihir yang begitu hebat di Aram sampai bisa menyembuhkan orang sakit kusta, wah, itu pasti sudah menjadi pegawai andalannya Raja Aram, begitu kan? Nah, ini adalah logikanya Ben-Hadad atau Raja Aram. Tidak mungkin ada seorang nabi yang begitu hebat di Samaria, di Israel, yang tidak benar-benar dipakai dengan luar biasa oleh Raja Israel. Jadi dengan asumsi ini, Raja Aram mengirim orang ke Raja Israel sambil bilang, oke, sembuhkan dia, gitu. Karena Raja Aram berasumsi pasti Raja Israel kenal dengan Elisa, ya, atau nabi yang luar biasa ini. Pasti kenal dengan Elisa, pasti kenal dengan Tuhannya Elisa. Nah, di luar dugaan, ternyata Raja Israel tidak. Raja Israel tidak punya hubungan dengan Allah yang benar. Ya, dia adalah Yoram ini, walaupun dia sedikit lebih baik dari Ahab, tapi dia tidak menyingkirkan dosanya Yerobeam. Tuhan jauh daripadanya. Dan dia juga tidak mengapresiasi Elisa yang adalah hamba dari Yehova, hamba dari Tuhan yang benar, yang akan terus menegur dia akan dosanya, begitu. Jadi ekspektasi Raja Aram salah, begitu. Nah, saudara, saya juga merasa ini hal yang bisa jadi lucu terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang statusnya Kristen, saudara-saudara. Kristen ini kan notabene pengikut Yesus Kristus. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang hanya KTP saja? Kristen yang hanya status sosial, atau karena dia lahir di keluarga Kristen, di suku Kristen, dia Kristen tanpa benar-benar mengenal Yesus Kristus. Sehingga ketika ada orang luar yang berasumsi, kamu orang Kristen kan, mestinya kamu punya hubungan, kamu kenal dengan Yesus Kristus, mestinya kamu tahu Alkitab. Tapi benarkah kamu tahu Alkitab? Benarkah kamu punya hubungan dengan Yesus Kristus? Kalau misalnya ada seorang yang mencari kebenaran, lalu tanya kepada Anda sebagai orang Kristen, dia tanya masalah kebenaran kepada Anda, apakah Anda bisa menjelaskannya? Atau Anda seperti Yoram, ya, Raja Israel di sini, yang harus mengoyakkan pakaian dan berkata, saya nggak tahu. Kalau misalnya ada orang yang berkata, coba perkenalkan saya kepada Yesus Kristus, saya mau kenal Yesus Kristus. Bisakah Anda menunjuk kepadanya? Bisakah Anda berbicara tentang Yesus Kristus karena Anda sendiri punya hubungan dengan Yesus Kristus? Ya, ataukah Anda seperti Raja Israel di sini yang hanya bisa berkata, saya tidak kenal, ya, saya tidak kenal. Dan bahwa dia Raja Israel itu titel yang
kosong rupanya. Israel mestinya kenal Tuhan, tapi Yoram tidak kenal Tuhan. Anda, kalau Anda punya status orang Kristen, mestinya Anda punya hubungan pribadi dengan Yesus. Anda dekat dengan dia. Dan dia mau dekat dengan Anda. Tapi kalau Anda adalah Kristen bohongan, Kristen yang hanya Kristen-Kristenan, Anda tidak akan punya hubungan dengan Tuhan. Dan ketika ada orang yang mau kenal Tuhan lewat Anda, dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Dan dia akan ditunjuk kepada arah yang salah. Oke. Kita lanjut lagi sekarang, saudara Tuhan. Ayatnya yang ke-9. Jadi Elisa bilang sama Naaman pada Raja Israel, bawa dia ke sini ya. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Oke, baik. Sampai sini dulu ya. Nah, sampailah Naaman ke rumahnya Elisa. Tetapi Elisa bahkan tidak menemui dia. Elisa tidak menemui dia. Elisa hanya suruh salah seorang anak buahnya untuk kasih instruksi kepada Naaman. Instruksinya sederhana, tapi justru karena sederhananya ini mungkin dianggap merendahkan, gitu ya. Pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Dan ketika mendengar itu, Naaman marah, saudara-saudara. Dia gusar dalam hatinya. Dan ini karena berbagai hal tentunya ya. Nomor 1, dia tidak ditemui oleh Elisa. Itu bisa jadi sudah membuat dia marah, tidak senang dalam hatinya. Saya yakin dia tidak biasa mendapatkan perlakuan seperti ini, karena sebagai panglima Aram, sebagai boleh dibilang tangan kanannya Ben-Hadad, ya, kemungkinan besar Ben-Hadad adalah raja Aramnya yang dimaksud di sini. Dia sudah terbiasa mendapatkan penghormatan. Orang-orang datang dan menunduk kepadanya. Ya. Orang semuanya hormat kepadanya. Dan tetapi dia melihat lain daripada yang lain ini. Elisa bahkan tidak ketemu dia begitu. Hanya dengan perantaran seorang hamba yang rendah kasih instruksi, dan instruksinya pun kok kayak sembarangan gitu. Mungkin dalam benaknya si Naaman ini instruksi yang agak sembarangan ini. Apa-apaan ini begitu. Dan berbeda dengan ekspektasi dia. Makanya kita lihat di ayat yang selanjutnya bahwa dia bilang, ini pikirannya Naaman. Tadinya saya pikir dia akan keluar, dia akan panggil nama Tuhan, dia akan gerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu. Jadi dia sudah punya suatu konsep bagaimana cara penyembuhan itu harus berlangsung. Begitu. Nah, banyak orang hari ini juga ya, dia punya konsep Tuhan harusnya seperti ini, seperti itu. Ya, padahal Tuhan tidak harus seperti ini, seperti itu. Ya. Tuhan bebas melakukan sesuai dengan cara dia. Ya, satu-satunya yang Tuhan tidak mungkin lakukan adalah tentu melanggar sifatnya sendiri, melanggar nature-nya sendiri, atau melanggar firman-Nya sendiri. Gitu. Tapi di luar dari itu Tuhan tentu bebas melakukan apapun karena dia adalah Allah yang berdaulat. Ya. Nah tentu Tuhan tidak mungkin berbohong, Tuhan tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Ya, tapi kadang-kadang kita berpikir kita bisa menebak Tuhan pasti begini, pasti begitu. Tapi belum tentu, saudara-saudara. Tuhan berkata, jalanku bukanlah jalanmu, ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Kita berpikir kalau Tuhan mau memberkati kita ada pemikiran caranya begini. Padahal mungkin Tuhan punya cara yang lain. Ya. Kalau kita berpikir Tuhan akan menyembuhkan kita, ya. Kadang-kadang ada sekelompok orang tertentu, orang karismatik dan sebagainya, dia bilang kalau Tuhan mau sembuhkan saya harus lewat, ya itu tadi, misalnya, saya akan ke KKR penyembuhan, saya akan dikasih minyak urapan, saya akan sembuh. Ya, padahal belum tentu itu cara Tuhan. Bisa jadi Tuhan mau sembuhkan kamu dengan cara minum Panadol dan antibiotik.
ya. Dan Anda sudah berkata, enggak, saya nggak mau, saya maunya yang seperti ini. Saya maunya yang ditengking, ini rohnya keluar. Saya maunya yang di KKR penyembuhan. Wah, kalau ke dokter itu berarti kurang iman dan sebagainya. Padahal Tuhan bilang, ini caraku mau menyembuhkan kamu. Nah, ya banyak orang. Jadi ini di luar dari ekspektasi Naaman, dan dia tidak bisa terima. Sehingga dia gusar, dia pergi, dan hampir dia mau pulang. Dia bilang, apa-apaan sungai Yordan, ya sungai Yordan. Lebih bagus adalah sungai-sungai di Damsyik, ya dia sebut Abana, Parpar, lain sebagainya. Ya. Jadi Tuhan sengaja melakukan ini. Tuhan sengaja karena jauh lebih penting daripada kustanya si Naaman. Dia harus disembuhkan sebenarnya dari kesombongan dia. Ya. Naaman harus disembuhkan dari kesombongannya. Dia adalah pribadi yang sombong. Dan Tuhan ingin menuntun dia kepada keselamatan. Dan sebelum seseorang bisa diselamatkan, dia harus kehilangan kesombongannya terlebih dahulu. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 6, saya akan bacakan di sini ya. Kesombongan adalah salah satu dari hal yang Tuhan benci. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Lalu daftar pertama apa di situ ayat 17? Mata sombong. Mata sombong, sesuatu yang Tuhan benci sini. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi mata sombong, saudara Tuhan. Kenapa Tuhan membenci kesombongan? Karena kesombongan akan menuntun orang kepada kebinasaan. Kesombongan adalah hal yang paling banyak menghentikan seseorang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena manusia sombong, saudara. Kadang-kadang untuk percaya Yesus Kristus kita harus mengakui kita orang berdosa. Ada orang yang tidak mau mengakui dia orang berdosa. Untuk diselamatkan seseorang harus kadang-kadang mengakui bahwa dia tidak mampu untuk mengerjakan keselamatannya sendiri. Banyak orang maunya, oh saya mampu ya, saya harus cukup kudus, saya harus cukup baik dan sebagainya. Tidak bisa. Ya, kalau Anda mau diselamatkan, Anda harus rendah hati, mengaku pada Tuhan, Tuhan, aku binasa, aku tidak bisa tanpa Engkau. Kesombongan seringkali menghalangi orang untuk mengakui jalan atau agama atau kepercayaan dia selama ini salah. Ya, kadang-kadang untuk percaya Yesus, kalau Anda sudah punya konsep yang salah sebelumnya, itu berarti juga Anda harus bertobat. Anda harus mengakui, oh Tuhan, aku sudah salah. Aku percaya kepada pribadi yang salah. Aku percaya kepada cara keselamatan yang salah. Misalnya dulu aku percaya bahwa diselamatkan harus amal ibadah, harus ritual, harus puasa, harus bertapa atau segala macam yang lain. Harus pergi ke perjalanan ziarah apa begitu untuk diselamatkan. Tidak, Anda harus bertobat dari itu. Dan itu membutuhkan kerendahan hati. Anda tidak bisa sombong dan berkata, oh enggak, aku mau caraku sendiri. Nah, itu adalah kesombongan, saudara-saudara. Tetapi orang yang mau diselamatkan dia perlu rendah hati, dan Tuhan ingin menyelamatkan Naaman di sini. Oleh karena itu kesombongannya harus dikikis dulu. Dia harus tunduk kepada Allah yang benar dan berkata, bukan caraku Tuhan, bukan sesuai keinginanku. Aku tidak bisa dikte Tuhan. Justru aku harus datang dengan iman dan penyerahan Tuhan. Terserah Engkau. Selamatkan aku, tolong aku mau ikut kamu. Ya, dan bukan menempatkan Tuhan hanya sebagai sapi perah. Ya mungkin itu terdengar kasar, tapi banyak orang memang memperlakukan Tuhan seperti sapi perah. Artinya apa? Dia ada maunya dengan Tuhan. Dia mau berkat Tuhan, dia mau uang dari Tuhan, dia mau disembuhkan oleh Tuhan. Tapi apakah dia menundukkan dirinya, Tuhan aku hambamu? Tuhan kalau Engkau punya perintah aku akan lakukan? Tidak. Tidak. Dia mau berkatnya Tuhan. Tapi dia tidak mau tunduk sepenuhnya, 100% absolut kepada Tuhan. Nah, Tuhan bukan mau yang seperti itu, saudara. Oke, jadi Naaman marah di sini ya, dan dia sudah mau pergi nih, dia mau pergi, tapi puji Tuhan ada seorang pegawainya, dan pegawainya sangat bijaksana ya, dia bilang sini Bapak katanya ya, seandainya Nabi itu minta suatu hal yang sulit, ya benar, misalnya dia disuruh persembahkan 100 kambing atau bahkan 1000 lembu dan sebagainya, ini itu pasti Engkau lakukan gitu. Karena manusia suka yang seperti itu. Karena yang seperti itu juga menunjukkan kayak, wah untung saya kaya raya sehingga saya mampu melakukan syaratnya begitu kan, dan lain sebagainya. Dan iblis suka akan hal itu. Oleh karena itu kalau Anda pergi ke dukun, ya dukun itu kan pakai iblis sebenarnya. Anda pergi ke dukun, dia akan minta syarat macam-macam sama kamu. Ya.
cari misalnya ayam yang hitam legam tanpa warna lain, cari darah anjing hitam legam dan sebagainya, macam-macam lah sebenarnya. Itu semua adalah tipuan dan okultisme. Oke, dan pegawainya sini bilang, kalau yang sulit saja Anda akan mau, tapi justru yang mudah ini kenapa tidak kau lakukan? Artinya jangan sampai karena kesombonganmu kamu kehilangan keselamatan ini, padahal begitu mudahnya. Nah, ini mengingatkan saya akan keselamatan saya sendiri. Jadi pergumulan saya waktu saya diselamatkan, waktu saya remaja waktu itu, karena saya sudah orang Kristen dari kecil ya, maksudnya saya besar di keluarga Kristen, belum benar-benar Kristen dalam pengertian lahir baru, belum. Tapi di keluarga Kristen, statusnya Kristen secara sosial, dan saya tahu Tuhan Yesus dan sebagainya, ya, pelajaran agama, sekolah minggu, saya bahkan ikut cermat Alkitab, ya, dan lain sebagainya. Dan tapi akhirnya waktu saya remaja ada banyak khotbah-khotbah firman Tuhan. Dan ada suatu pergumulan dalam diri saya. Ada hati nurani saya berkata, Stephen, kamu harus mengambil suatu keputusan percaya Yesus diselamatkan. Ya. Karena hanya sekedar tahu tentang Yesus, hanya sekedar lahir sebagai orang di keluarga Kristen itu tidak cukup. Pernahkah kamu secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan waktu itu saya bergumul dengan itu, dan saya berpikir apa sudah pernah atau belum ya? Kok kayaknya belum gitu. Kayaknya saya selama ini ya ikut aja jadi orang Kristen gitu kan, ikut aja ke gereja. Tapi apakah saya benar-benar sungguh sudah pernah berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu diselamatkan, selamatkan aku? Kayaknya belum pernah gitu. Belum pernah, kayak ikut the flow aja, ikut arus aja jadi orang Kristen gitu kan selama itu. Dan ya, pergumulannya dalam hati saya adalah ini, di mana ada sebagian dari hati saya yang waktu itu berkata, nggak perlu drastis begitulah ya. Karena saya tahu kalau saya sampai percaya Yesus, menerima Yesus, berarti saya mengakui baru sebelumnya saya belum diselamatkan gitu. Dan saya merasa malu gitu dengan orang-orang yang selama ini mengira saya sudah diselamatkan. Ya. Nah, inilah kebodohan ya waktu itu, karena padahal kalau orang lain adalah orang-orang yang diselamatkan juga, mereka akan bahagia saya mendapatkan kepastian masuk surga gitu. Tapi dalam benak saya akan dianggap, wah, rupanya kamu selama ini belum diselamatkan gitu kan. Dan jadi ada banyak hal jadi pergumulan di situ, saudara-saudara. Ya. Dan juga intinya adalah kesombongan diri lah. Kesombongan diri intinya di situ. Ya, sampai akhirnya suatu malam, ya dalam kebaktian Rabu malam, ya saya tertantang oleh firman Tuhan di situ bahwa, apakah karena kesombongan kamu akan kehilangan hal yang sebenarnya begitu mudah ini? Ya, keselamatan begitu mudah sebenarnya, asal memerlukan suatu kerendahan hati untuk sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, gitu kan? Tuhan, selamatkan aku. Dan pada malam itu saya berseru pada Tuhan, dan ya, Dia tidak pernah mengecewakan saya sampai dengan saat ini, dan tidak akan pernah mengecewakan saya, dan Dia telah menyelamatkan saya, gitu ya. Dan puji syukur ya untuk orang-orang yang dipakai, dan puji syukur Naaman untuk pegawai ini, pegawai yang luar biasa. Jadi ada tema ya, Tuhan pakai seorang anak perempuan di tempatnya, Tuhan pakai seorang pegawai yang tidak bernama juga di sini untuk menuntun. Dan pelajarannya bagi kita adalah Tuhan bisa memakai kita dimanapun. Kadang-kadang kita menyebut satu hal, kita mengingatkan seseorang, atau kita menasihati seseorang, itu bisa Tuhan pakai untuk membawa suatu karya yang hebat dalam hidup orang gitu. Nah, Naaman mungkin berpikir masuk akal juga, sehingga dia akhirnya dia turun ya ke sungai Yordan, dia membenamkan diri 7 kali. Nah, menarik di ayat yang ke-14 kata membenamkan di situ. Membenamkan ya, itu dari kata Ibrani taval ya. Tapi diterjemahkan ke dalam Yunani, dalam Alkitab LXX itu baptizo. Nah, baptizo ini yang artinya di dalam perjanjian baru itu sebenarnya adalah membenamkan ya. Jadi memang di Alkitab PB ya tidak diterjemahkan seringkali, melainkan disebut membaptis saja. Tapi ini memberitahu kita baptizo, membaptis itu artinya membenamkan. Jadi kata membenamkan di sini kalau di LXX ini adalah baptizo, Saudara. Catat itu ya, baptizo di sini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya, membaptis dirinya di sini.
kali dalam sungai Yordan. Ya. Dan ini juga ada simbolisnya saya rasa, ya, karena kusta melambangkan dosa, dan sembuhnya Naaman dari kusta ini melambangkan keselamatan. Ya. Maka dia turun dan dibaptis di sini. Bukan bahwa baptisan itu menyelamatkan, tidak. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi baptisan adalah simbol seseorang sudah percaya kepada Yesus, dan percaya pada Yesus itulah yang menyelamatkan. Ya. Anda percaya pada Yesus, maka Anda memberi diri dibaptis. Jadi baptisan itu kayak semacam lambang keputusan kita, lambang langkah kita di dalam Kristus, begitu. Kita mengidentifikasikan diri dengan Yesus, kita mati bersama Dia, dikubur bersama Dia, dan akan bangkit bersama dengan Dia. Oke ya. Nah, coba kita lihat lagi sekarang di sini. Dan apa yang terjadi? Wow, dia langsung tahir, saudara-saudara. Dia tahir, dia disembuhkan dari kustanya. Ya. Kita baca lagi ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Oke ya. Jadi benar-benar Naaman disembuhkan bukan hanya dari kustanya, dia disembuhkan dari kesombongannya, dan yang paling penting adalah dia diperkenalkan kepada Tuhan yang benar. Ya, dia datang kembali kepada Elisa dan dia mengakui, sekarang aku mengakui Allah Yehovah sebagai Allah yang benar. Ya. Wow, Naaman adalah orang yang diselamatkan di sini. Dan tentu dari hatinya yang penuh luapan sukacita, dia mau memberikan kepada Elisa uang di sini, uang atau apapun itu. Dan Naaman adalah mirip dengan satu orang kusta yang dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus pernah satu kali sembuhkan 10 orang kusta, 9-nya tidak balik, 1 yang balik. Dan Tuhan memuji yang balik itu. Dan kembalinya satu orang yang kusta ini mengindikasikan dia ada rasa syukur, nomor 1. Dan dia menyadari bahwa jangan main-main ini ada orang yang sembuhkan saya dari kusta. Siapa dia? Saya harus tahu lebih banyak lagi. Saya harus berpegang kepadanya. Demikian juga Naaman. Naaman di sini dia memahami itu, dia mau berpegang erat pada itu. Dan dia kembali lagi, dia mau menjadi pelayan, dia mau memberikan pemberian kepada Elisa, tapi Elisa tolak. Elisa tolak karena Elisa bukan tidak mau menerima apa-apa dari siapapun. Kita ada baca di tempat lain ya. Misalnya dia menerima dari persembahan hasil hulu dari orang yang bawa makanan di pasal 4 ya. Dia ada terima kebaikan dari perempuan Sunem, masih ingat itu dia. Nah, jadi Elisa bukan dia tidak mau menerima apa-apa dari siapapun, tapi untuk insiden yang satu ini dia tidak mau. Ya, kenapa? Naaman adalah seorang Kristen, bukan Kristen sih, seorang percaya lah waktu itu ya. Seorang percaya yang masih muda, dan Elisa ingin menguatkan imannya. Dia tidak mau menerima apa-apa, dia tidak melakukannya demi uang. Ini murni adalah untuk memperkenalkan Naaman kepada Tuhan yang benar. Dan akhirnya setelah dia tolak, Naaman menunjukkan bahwa dia sungguh serius ya dengan Tuhan. Dia bilang, aku tidak akan persembahkan lagi ya korban kepada Allah lain ya. Cuman dia bilang, di sini ya, dia minta tanah dari Israel. Nah, maksudnya tanah dari Israel ini apa ya? Nah, ini diperdebatkan. Dia minta tanah sebanyak muatan sepasang bagal, katanya di sini. Mungkin maksud dia, kalau saya tafsirkan adalah Naaman tahu bahwa dia akan harus mengikuti sebagai seorang Aram penyembahan di kuil-kuil ilah-ilahnya Aram, karena rajanya akan
akan menyembah di situ. Jadi Naaman sebagai panglimanya harus ikut masuk ke kuil itu. Dan kalau raja menyembah, semua orang harus menyembah. Nggak mungkin dong raja nungging menyembah, lalu yang lain berdiri tegak gitu kan. Nggak boleh itu. Jadi ketika Raja Ben-Hadad misalnya nanti menyembah gitu ya, sujud gitu ya, dia sebagai pengapitnya itu harus sujud juga begitu di situ. Ya. Tetapi saya tafsirkan begini, maksud si Naaman, dia akan bawa tanah dari Israel ini, dan dia akan taruh di depan dia, sehingga ketika dia sujud, walaupun di kuilnya Rimon atau siapapun di sini ya, dewa Rimon di sini, dia sebenarnya menyembah Tuhan gitu maksudnya. Walaupun dia sedang di kuil Rimon, tapi dengan bawa tanah dari Israel, dia menyembah Tuhan. Ya. Nah, sepertinya saya tafsirkan seperti itu yang dia maksud. Dan bagaimana kita menanggapi ini? Ya, ada beberapa hal. Satu, tentu ini menunjukkan iman ini ya, iman yang baru dari Naaman, bahwa dia mau menyembah Tuhan, dia mau eksklusif sama Tuhan. Dia tahu, terlihat bahwa dia langsung paham bahwa Rimon ini dewa palsu. Yang benar adalah Yehova. Yehova lah Allah yang benar ya. Dan ada tentunya di perjanjian lama terang itu belum terlalu besar dan masih ada banyak simbolisme. Oleh karena itu tanah di Israel dianggap semacam menyimbolkan Tuhan juga begitu. Jadi kalau dia berlutut dari tanah yang di Israel, seolah-olah secara simbolik saya bukan menyembah Rimon, saya menyembah Tuhan. Jadi ada hal-hal yang simbolik yang masih berlaku di situ. Karena memang masih sangat simbolis. Ingat ada bait suci segala macam yang bersifat lokasi ya. Kita di perjanjian baru kita menyembah dengan hati dan roh ya, roh dan kebenaran. Dan untuk iman yang masih begitu muda ini, ya kita apresiasi saja apa yang Naaman lakukan di sini. Nah, mungkin kalau iman dia sudah kuat dan lain sebagainya, ya mungkin Tuhan bekerja dalam hatinya. Ya kita berharap tentunya dia akan tolak, dia akan bilang kepada tuannya Ben-Hadad, saya tidak mau ikut lagi dalam acara ini dan lain sebagainya. Ya walaupun dengan resiko dia kehilangan posisi dia dan lain sebagainya. Ya kita di zaman perjanjian baru, kita yang sudah punya terang lebih besar, kita bisa melakukan itu. Ya, dan ya kita hari ini ya tentunya kalau kita disuruh untuk melakukan ini ya kita bisa bersaksi dengan lebih hebat dari Naaman. Tapi Naaman di sini sudah menunjukkan suatu iman yang muda, iman yang masih baru di sini. Tapi ya Tuhan akan bekerja di sini sehingga Elisa hanya berkata pergilah dengan selamat di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ayat 19b. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Wow, nah perikop ini sebenarnya bisa kita bahas panjang lebar ya. Bisa satu khotbah lagi sebenarnya. Tapi waktu kita sudah mau habis, jadi kita ambil singkatnya pelajaran tentang Gehazi di sini. Nah, Gehazi ini siapa? Gehazi ini bujangnya Elisa. Mirip dengan Elisa waktu itu adalah bujangnya Elia. Jadi sebenarnya Gehazi ini boleh dibilang dipersiapkan untuk menggantikan Elisa. Ya. Dan Gehazi sudah menyertai Elisa untuk melakukan banyak hal. Masih ingat di insiden perempuan Sunem, Gehazi lah yang diutus oleh Elisa untuk bawa tongkatnya untuk mencoba untuk
membangkitkan anaknya perempuan Sunem itu. Namun bahkan di pasal itu pun kita sudah membahas bahwa perempuan Sunem ini yang punya semacam sensitivitas rohani yang cukup tinggi, itu pun tidak begitu percaya sama Gehazi. Ada sesuatu yang dari Gehazi ini yang tidak rohani sebenarnya. Dan ya, ini muncul di sini, ya. Dan betapa dia bagaikan menukarkan sesuatu yang ya, ini mirip dengan Esau, saya bilang ya, menukarkan hak kesulungannya dengan semangkok kacang, di mana Gehazi punya kesempatan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi penerusnya Elisa, tapi dia tukarkan dengan uang yang dia minta dari Naaman. Apa permasalahan Gehazi? Yaitu adalah ketamakan, sebenarnya ketamakan ya. Dia pikir, kenapa ini mestinya kita terima saja. Dia tidak paham pemikiran Elisa. Dia pikir mestinya kita terima saja uang ini, dan rupanya dia menginginkan kenikmatan dunia, dia menginginkan kemewahan, saudara-saudara. Dan pada porsinya bukan berarti kenikmatan dunia atau kemewahan itu selalu salah, gitu ya. Ada orang-orang yang Tuhan berkati dengan itu, saudara. Raja-raja Israel yang hebat, sebagai bukti dari penyertaan Tuhan, Tuhan kasih mereka kemewahan, dan Tuhan kasih mereka harta yang banyak. Tetapi ada perbedaan di sini ya. Perbedaannya adalah satu, apakah itu menjadi fokus kita dalam hidup ini? Ya, kalau kemewahan dan kekayaan adalah fokus kita, itu sudah salah. Ya. Fokus kita seharusnya adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Kita melakukan yang terbaik di posisi manapun Tuhan menempatkan kita. Apakah itu sebagai seorang anak perempuan tawanan, seperti yang di awal pasal, nggak apa-apa. Kalau itu porsi yang Tuhan tempatkan pada kita, ya kita akan lakukan yang terbaik. Ya, kita lakukan terbaik, kita menjadi saksi Tuhan di situ. Nah, mungkin Anda berkata, kok kasihan ya, ada orang yang di dunia ini porsinya sebagai hamba. Ada orang yang di dunia ini porsinya sebagai raja. Kasihan dong ya. Saya maunya yang porsinya jadi raja deh. Saya maunya jadi yang porsinya jadi konglomerat deh. Belum tentu, siapa tahu porsi Tuhan bagi Anda adalah Anda menjadi seorang middle income atau bahkan low income. Ya, seorang penghasilan menengah, penghasilan rendah. Atau seperti perempuan ini, anak perempuan ini sebagai seorang hamba yang ditawan. Berkata, tidak fair Tuhan, ada orang yang Engkau jadikan konglomerat, ada orang yang Engkau jadikan orang-orang terkenal, kok bukan saya. Ingat, saudara kasih Tuhan. Hidup kita ini sementara. Harta yang sesungguhnya, posisi yang sesungguhnya itu ada dalam kekekalan, saudara. Ya. Itu yang sebenarnya hidup kita sekarang ini persiapan. Ya, dan seberapa kita setia di posisi yang Tuhan taruh kita. Apakah itu sebagai seorang anak perempuan tawanan, tapi kita bersaksi di tempat kita berada. Kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka bisa jadi posisi kita akan lebih tinggi daripada banyak orang yang hari ini konglomerat. Ya, tapi tidak melakukan yang Tuhan ingin dia lakukan. Ada banyak yang bahkan tidak diselamatkan. Ya, dan intinya adalah bukan orang Kristen tidak anti dengan kekayaan dengan sendirinya. Tetapi orang Kristen tahu bahwa kekayaan bukanlah fokus. Kekayaan bukanlah fokus. Ya, kekayaan bukanlah segala-galanya. Kekayaan bukanlah yang penting dalam hidup ini. Tuhan bisa memberkati kita dengan kekayaan. Dan kalau kita rajin dan kalau kita berjalan dan melakukan banyak hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Bisa saja, saudara Tuhan. Tetapi kita tahu itu bukan fokusnya. Dan Gehazi di sini menunjukkan hati yang tamak. Dia menginginkan kekayaan dan dia berani untuk melanggar prinsip untuk itu. Nah, ini bedanya, saudara Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita dengan kekayaan, tapi begitu kita rela untuk melanggar prinsip kita, rela untuk melawan Tuhan, rela untuk melawan firman Tuhan demi kekayaan itu, nah itu kita sudah salah total. Kita sudah ngaco, kita sudah begitu mengecewakan Tuhan, mengecewakan umat Tuhan. Apa yang Gehazi lakukan di sini untuk mendapatkan kekayaan dia? Nomor satu, dia memandang rendah tuannya. Dia bilang Elisa salah. Mungkin dalam hati dia bodoh juga Tuhan saya, begitu kan? Tanpa dia paham sebenarnya maksud dan tujuan Elisa. Nomor dua, dia berbohong. Dua kali dia berbohong. Dia berbohong sama Naaman, dia bikin cerita manis mengenai, wah ada
rombongan nabi, ya, murid STT lah. Ada rombongan nabi datang, ya mereka perlu uang dan sebagainya. Oh, Naaman bilang, silakan. Dia kasih uang yang banyak begitu ya. Dan kemudian dia bohong lagi sama Elisa waktu Elisa bilang, Gehazi kamu kemana? Oh, nggak kemana-mana katanya. Gehazi lebih dari semua orang yang lain mestinya paham bahwa Elisa itu pasti bisa tahu. Karena Elisa itu sering mendapat penyingkapan dari Tuhan. Dan sepertinya Tuhan singkapkan kepada Elisa apa yang Gehazi lakukan di sini. Dan ya, Gehazi akhirnya Tuhan kutuk ya, mendapat hukuman, dia dapat uangnya Naaman, tapi dia dapat juga kustanya Naaman. Saudara, suatu transaksi yang sungguh-sungguh merugikan. Sungguh-sungguh merugikan. Dia bukan hanya kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan luar biasa, potensi untuk menjadi suksesor ya, penerus dari Elisa, tapi he blew it. Dia hilang kesempatan itu. Saya akan menutup dengan melihat ada satu ayat di Perjanjian Baru yang menyinggung Naaman, karena ini pasal tentang Naaman, yaitu di Lukas. Coba saya cari dulu ya. Lukas 4 ayat 27. Dan ini Tuhan Yesus ya, dia ada menyinggung Naaman. Saya akan baca dari ayat 25. Tuhan Yesus ya, Lukas 4 ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Wow, saudara kasih Tuhan. Ada banyak orang kusta tapi hanya Naaman yang disembuhkan. Mengapa begitu? Ya mungkin orang-orang yang lain tidak meminta kesembuhan itu. Mereka tidak datang kepada Elisa, mungkin mereka tidak mengejarnya, mereka tidak merindukannya, mereka kurang percaya. Malah seorang Naaman yang karena kesaksian dari seorang anak perempuan tawanan, dia yang merindukan, dia yang mengejar, dia yang walaupun bukan orang Israel datang ke Elisa dan menjadi mengenal Tuhan. Ya, perkataan Tuhan benar, mintalah maka akan diberikan. Ketoklah pintu akan dibukakan, carilah engkau akan mendapat. Dan ada pelajaran lain lagi di sini. Ini mengindikasikan pada kita bahwa mukjizat itu jarang-jarang terjadi. Kadang-kadang ada orang membaca Alkitab dan melihat, wah banyak mukjizat ini, mukjizat itu, mukjizat ini, mukjizat itu, dan berpikir bahwa tiap hari terjadi mukjizat pada zaman itu. Oh tidak juga, saudara-saudara. Memang Elia dan Elisa adalah salah satu nabi, dua orang nabi yang hampir boleh dibilang paling banyak tercatat mukjizatnya. Saya pernah singgung, Elia ada yang hitung 7 mukjizat, Elisa ada yang hitung 14 mukjizat. Jadi banyak. Tetapi sepertinya itulah mukjizat-mukjizat mereka. Artinya kita jangan berpikir bahwa masih ada banyak lagi yang nggak dicatat gitu. Nah itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Memang mukjizat Tuhan Yesus itu masih banyak yang belum tercatat. Itu di Yohanes 20 ya, dikatakan apa yang tertulis di kitab Yohanes itu baru sedikit saja dari apa yang Yesus lakukan. Dan kalau semua mau ditulis tidak akan muat dan sebagainya. Tetapi kalau Elia dan Elisa memang mereka lumayan banyak melakukan mukjizat, tapi kesannya adalah bahwa ya itulah yang mereka lakukan. Saya tidak berkata tidak ada sama sekali, tapi kalaupun ada di luar dari yang tercatat itu tidak banyak lagi. Dan ini salah satu buktinya bahwa dia menyembuhkan orang kusta pun hanya satu saja, yaitu Naaman, saudara-saudara. Dan ya memang kalau mukjizat terjadi tiap hari dia bukan mukjizat lagi namanya. Itu menjadi hukum alam ya. Mukjizat itu by definition itu sesuatu yang jarang terjadi. Dan ini mengokohkan apa yang kita ajarkan bahwa mukjizat dicurahkan paling banyak adalah ketika Tuhan memberikan wahyu baru. Nah, di zaman Musa dan Yosua itu banyak mukjizat karena Tuhan menurunkan hukum Taurat, kitab Yosua. Nah, di zaman nabi-nabi ya diwakili oleh Elia dan Elisa, Tuhan menurunkan banyak sekali mukjizat karena Tuhan juga sedang menuliskan firman-Nya, yaitu kitab sejarah dan kitab nabi-nabi. Dan yang terakhir ya ada wahyu baru adalah di zaman Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Dan oleh karena itu Tuhan mengokohkan keilahian Yesus, kemesiasan dia, mengokohkan kerasulan para rasul dengan memberikan mukjizat. Karunia melakukan mukjizatnya. Nah, satu lagi nanti masa di mana akan ada banyak mukjizat adalah di masa tribulasi dan milenium. Di situ akan ada wahyu baru lagi, baru di situ ada karunia melakukan mukjizat lagi. Kita hari ini di zaman gereja sesudah zaman para rasul tidak ada lagi karunia melakukan mukjizat. Walaupun mukjizat jalan terus, ya, mukjizat ada terus. Tapi karunia melakukan mukjizat untuk
diberikan pada pribadi-pribadi tertentu, itu sudah berhenti. Karena itu adalah pertanda seorang rasul. Oke, baik, dengan demikian saya harap Anda mendapatkan manfaat yang indah. Saya sendiri mendapatkan manfaat dari pasal ini. Mari kita belajar terus firman Tuhan. Sampai ketemu, saya Dr. Simensan Liao. Tetap dalam Tuhan, tetap dalam firman-Nya, tetap belajar, tetap bertumbuh. Maranatha.